Hai Mantul Lovers, kembali lagi nih di channel kesayangan kita, Mantul, mantap betul. Jangan khawatir, hari ini kalian akan terus disajikan informasi seputar dunia selebriti yang pastinya akan bikin Mantul Lovers geleng-geleng kepala. Makanya selama 30 menit ke depan, dari Senin sampai Jumat, kita akan terus menemani Mantul Lovers semuanya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa nih, ditekan tombol like, subscribe, dan juga share-nya agar kamu tetap update berita dari dunia selebriti. Mantul Lovers, pasti tahu dong dengan sosok Kaisang Pangarep dan pasti tahu juga dong kalau Kaisang ini punya beberapa bisnis. Di antaranya ada clothing line dan juga bisnis pisang nugget. Tapi Mantul Lovers tahu nggak sih? Ternyata selain sebagai bisnis, tujuan putra bungsu Presiden Indonesia ini berwirausaha adalah untuk bisa beli mobil mewah Lamborghini. Waduh, padahal kan sekelas Kaisang sangat mudah ya untuk punya mobil mewah tersebut. Tetapi lantaran ingin mandiri, Kaisang pun ingin mewujudkan mimpinya itu dengan kerja kerasnya sendiri. Yang penting mobil yang bisa dipakai aja, itu salah satu cita-cita aja. Yang penting kita punya target, Lamborghini aja, ya pengen aja untuk pamer. Cantik, seksi, suara merdu, serta selalu tampil energik, itulah mengapa Blackpink digemari pecinta K-pop. Eits, bukan penampilannya yang mau kita bahas, tapi tahu nggak sih Mantul Lovers? Ternyata Lisa, Jennie, Rose, hingga Jisoo sangat sayang loh pada binatang. Bahkan beberapa kali keempatnya ngevlog bareng binatang peliharaannya. Mulai dari Jisoo dengan anjing Maltese-nya, Jennie dengan anjing Pomeraniannya, Lisa dengan kucing Scottishnya bernama Leo, sampai yang paling unik, Rose dengan kedua ikannya yang bernama Juhwang dan Eunggyo. Tuh kan, binatang aja disayang, apalagi kamu Mantul Lovers. Kalau yang satu ini, Mantul Lovers pasti bakal dibuat kaget dan geleng-geleng kepala. Gimana enggak? Sedang asik-asiknya diwawancara, Aming dan mantan istrinya Evelyn justru diserang kecoa. Dan gak tanggung-tanggung, kecoanya sampai masuk ke dalam mulut Aming nih. Dan jelas aja, kejadian tersebut seketika membuat buyar sesi wawancara. Untuk kedepannya saya Ini lucu. Setangguh-tangguhnya Evelyn takut sama kecoa. Ya, ada tisu basahnya. iya. Ini nanti cut kan? Di tas ki. Dulu deh buka kecoa. Kau Ada, nggak ada. handprint deh. Ada ki di tas tisu basah. Oh, bener-bener. Aku pegang kecoa. Aduh, tarik. Gak takut kecoa, cuma geli aja itu banyak. Dia terbang lagi dia. Dia sengaja mau intern. Saya bisa sama kecoa. Wah bener-benernya. Kecoanya apaan sih? Kecoanya emang banci tampil deh ya. Bukan oleh satu kecoa doang. Emang jijik apa gimana sih Mas Ami? Ini dia emang gak suka sama kecoa. Siapa yang suka sama kecoa? Gak ada. Kecoa ini kayak jenis mana sih dia kan? Setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing nih Mantul Lovers. Sama halnya dengan artis cantik Olla Ramlan. Nah, kalian pada tahu nggak sih kalau selama ini Olla Ramlan itu memiliki pendengaran yang kurang baik sebelah. Karena Mami Olla itu hanya bisa mendengar dengan telinga bagian kiri saja nih. Dan untuk menutupi kekurangan itu, Olla yang kini memutuskan untuk berhijab terpaksa sering menggunakan alat bantu dengar di telinga bagian kanannya.
Tahu belum sih, di balik penampilan seksi dan vulgar tiap kali ia nge-DJ di berbagai klub malam, bahkan penampilan sehari-harinya. Siapa sangka kalau Dinar Candy itu dulunya bekas anak pesantren loh. Tercatat hanya mampu bertahan 2 minggu di dalam pesantren lantaran gak kuat karena harus bangun jam 4 pagi untuk ngaji dan dilanjut sholat subuh berjamaah. Dinar pun akhirnya kabur ke rumah sang bibi. Gak hanya itu aja mantu lovers, saking gak betahnya sama aturan keluarga yang kental akan agama, diam-diam Dinar pun selalu bawa rok pendek dan membuka hijabnya waktu masih sekolah dulu. Duh. Memperjuangkan cita-cita sebagai seorang DJ serta merubah penampilan bukanlah hal yang mudah nih mantu lovers bagi Dinar Candy. Meski sudah disembunyikan sedemikian rupa, akhirnya orang tua Dinar pun tahu juga akal bulu sang anak yang diam-diam suka berpakaian seksi dan kerja di klub malam. Mengetahui hal tersebut, jelas orang tua Dinar pun syok dan juga kecewa. Bahkan sang ayah sampai jatuh sakit nih mantu lovers dan tidak menganggap lagi Dinar sebagai anaknya. Allah. Kadang orang kan kalau ngomong gampang sekali gitu. Duka mendalam masih mengiringi hari-hari pedangdut terkenal Dewi Persik. Kepergian sang ayah, Muhammad Adil, pada 9 Juni lalu tentu tak mudah bagi penyanyi asal Jember itu. Seiring dirundung dan merasa kesepian sejak ditinggal ayahnya, ternyata Dewi begitu merindukan sosok almarhum yang selalu hadir di sisinya. Dan saking kangennya, Dewi Persik sampai terbawa mimpi loh mantu lovers. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya DP merasa sendiri dan kesepian, padahal kan masih ada sang suami, ibundanya, dan juga keluarganya. Dari dulu kan saya memang sendiri. Saya juga nggak ngerti apa maksud dari wasiat itu. Cuman selalu menganggap bahwa saya sendiri. Selalu papi bilang kamu harus kuat, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, nggak boleh merasa kesepian, walaupun kamu sendiri. Curhatnya kan sama orang tua kan, sama papi. Orang pertama kali yang memeluk saya dalam keadaan susah itu adalah papi saya. Pahlawan saya, ya teman saya, sahabat saya, sekarang udah nggak ada. Ya udah, nangisnya sama Allah. Kadang orang kan kalau ngomong gampang sekali gitu. Kalau saya sendiri memang saya pasrahkan kepada Allah. Cuman kan ketika itu selalu ada papi di samping saya. Sekarang udah nggak ada. Saya tuh mimpi papi saya tuh tidur di sebelah saya, pakai baju koko itu, baju mau sholat. Saya bangun tuh kayak rindu saya tuh, ya Allah, saya tuh rindu setengah mati. Saya ingin dipeluk itu kayak walaupun ada kesedihan, ada rasa senang gitu.
Jika mengingat kembali ke belakang, terakhir sebelum kondisi ayahnya mulai kritis, diketahui perseteruan Dewi dan Meldi sang keponakan sedang panas-panasnya nih mantu lovers. Namun mengingat wasiat yang diberikan oleh sang ayah kepadanya, Dewi rela mencabut semua gugatannya kepada Meldi. Karena mendiang sang ayah ingin kepergiannya tidak dibuat malu karena keduanya ribut terus-menerus mantu lovers. Gak hanya itu, ternyata Dewi juga mengkhawatirkan kondisi sang ibunda kalau dirinya terus bersitegang dengan Meldi. Yang paling inget yaitu, maksudnya papi jangan dibikin malu gitu. Papi saya cuma bilang jangan sampai dibikin malu, nah cabut ya gitu. Cuma itu aja. Saya tahu kemana, itu saya tahu. Tujuannya itu kemana saya tahu. Terus saya bilang, iya kan saya selalu nurut omongan papi. Suruh lapor ya saya lapor. Suruh cabut pun saya pasti akan cabut buat papi saya gitu. Akur gitu. Makanya papi seminggu sebelum meninggal, pinginnya anak-anaknya semuanya akur. Pinginnya pada kumpul. Ketika bulan puasa itu, saya teleponin kakak-kakak saya untuk kumpul bareng. Karena memang niatnya papi nggak tahu kenapa kok dipanggilin semua anak-anaknya, ya mungkin hari terakhir ya. Saya sudah pas saya ke lawyer saya, Mbak, saya nggak mau ngomongin masalah itu. Keluarga saya diomongin terus, papi ke saya tinggal ibu saya. Nanti ibu saya kepikiran saya kehilangan ibu saya lagi. Saya nggak mau bahas itu gitu loh. Biarin kalau mereka mau terus lanjutin aja. Memang Dewi Persik diketahui sebagai sosok yang begitu dekat dengan sang ayah. Wajar saja jika DP masih terngiang dan dipenuhi rasa rindu terhadap ayahnya. Makanya gak heran nih jika rasa cintanya terhadap almarhum membuat DP selalu menuruti apapun kemauan almarhum mantu lovers, mulai dari berdamai dengan Meldi hingga mengumpulkan semua anggota keluarga beberapa saat sebelum tiada. Saya itu mencoba untuk menuruti apa yang papi mau. Jadi kan papi saya itu manggil kakak pertama, manggil kakak nomor yang kedua, ketiga. Saya cuma bisa bilang nanti saya akan datangkan ini. Saya akan datangkan buat papi. Papi sudah yang kan ini kan ditali. Saya bilang dokter jangan ditali dong, sedih lihat papi saya ditali-tali gitu. Soalnya kalau nggak ditali dia akan buka semua. Dia nggak mau di rumah. Jadi kalau ada saya datang tuh cuma gitu. Kan nggak bisa ngomong. Baru saya bukain, saya nangis, saya peluk papi paling cuma bilang gitu aja. Nanti keluar kata-kata Adri gitu, mamanya Meldi. Bin itu kakak saya kedua cowok. Hur itu faktor yang ketiga. Jadi maunya papi itu semua kumpul di depan mata papi gitu. Kita sama-sama dewasa lah untuk tidak mengutamakan ego. Harus bisa menundukkan kepala kita untuk papi. Masalah nanti mau dilanjut itu urusan nanti. Yang penting adalah apa kemauan orang tua saya turutin itu di depan mata. Tak bisa dipungkiri, DP memang sangat terpukul atas kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Karena bagaimanapun di tengah kesuksesan yang ia raih saat ini tak lepas dari doa serta support kedua orang tuanya. Begitupun dengan Ayu Ting menapaki tangga kesuksesan sebagai biduan dangdut top tanah air. Dukungan serta support kedua orang tuanya tak pernah ada habisnya nih mantu lovers. Nih ya, mengawali karir sebagai penyanyi dangdut panggilan dari satu hajatan ke hajatan lainnya sampai dinyinyirin teman-teman sekolahnya karena dia penyanyi dangdut. Tapi Ayu rupanya mampu mewujudkan mimpinya untuk bisa bersinar dan meraih sukses. Tapi untuk mendapatkan itu semua, Ayu Ting Ting harus jatuh bangun menjalaninya. Nih, bayangin aja ya, karena nggak punya kendaraan, Ayu itu harus naik kereta, naik bajai, dan juga bis umum demi bisa manggung. Duh, perjuangan banget ya mantu lovers. Pastinya nggak gampang ya, banyak caci makian dari orang-orang, dari teman-teman, apalagi dulu zamannya saya sekolah. Teman-teman sekolah itu kan kalau anak-anak sekolah kan biasanya kalau dengar kata dangdut sedikit kan udah sensitif kan kupingnya kan. Wah, udah diejek-ejek, ledek-ledek, nangis sana, nangis sini. Wah, udah kebal banget deh. Ya ada rasa gimana ya, ada rasa
ada rasa inilah sebagai orang tua ya gitu. Ya Allah, anak kita baru mau mencoba suatu musik gitu ya. Tapi namanya dia anak pelajar kan, masih ada aja orang yang punya cakep-cakep nyanyi dangdut atau gimana ya gitu. Masih sekolah udah bisa nyari duit, pokoknya udah macem-macem yang masuk gitu kan ya. Itu juga menjadi motivasi juga buat Ayu ya, dia mau tunjukin bahwa dia bisa jadi orang yang bisa membahagiakan orang tuanya, itu aja. Memang perjalanan saya pun gak gampang gitu, banyak perjuangan yang harus saya laluin. Tapi ya alhamdulillah semuanya itu membuahkan hasil yang bagus gitu. Dan sekarang saya bisa seperti sekarang berkat orang tua saya juga. Memang berat sih, berat ya gitu. Saya juga merasa kayaknya saya nyusahin banget orang tua gitu. Dan saya sempat mikir, kayaknya saya udahlah di dunia kayak gini gitu. Saya pengen fokus untuk kuliah, untuk kerja jadi PNS kayak orang tua saya gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Tiba-tiba lagu alamat palsu bisa booming, dan sayanya pun bisa ikut ke bawah. Biasanya kan kalau penyanyi dangdut itu kan lagunya booming, penyanyinya nggak tahu siapa. Tapi nih sayanya juga ikut ke bawah gitu. Iya, apalagi kendaraan yang tadinya kita punya 1 ya, gak disangka punya 2, akhirnya alhamdulillah punya 3. Karena memang Ayu bener-bener apapun, sekecil apapun uang itu dia semua buat orang tua gitu. Dan setelah perjalanan panjang karir Ayu Ting Ting, kini Ibunda Bilqis tersebut bisa dikatakan sangat sukses loh Mantul Lovers. Tentunya Ayu sendiri bersyukur lantaran kesuksesan tersebut mengiringi ulang tahunnya yang ke-27 pada hari ini. Tak hanya itu, dukungan serta kejutan dari orang tua dan kerabat juga mewarnai hari ulang tahunnya nih Mantul Lovers. Meski sudah banyak yang Ayu capai dari segi karir, benarkah jodoh menjadi doa harapan tersendiri yang ingin diraih tahun ini? Salah. Kirain ayah ini kuenya yang mana sih? Salah. Halo. Salah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pilihnya doa-doa terbalik kali angkatnya. Oke. Selalu banyak umur berkah. Dia dapat jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Bahagia, panjang umur, yang penting sehat terutama. Muter-muter ke orang PA. Happy birthday kakak gue. Dan sehat terus, panjang umur. Dapat jodoh yang terbaik. Amin. Iyalah. I miss you so much. Udah lama gak ketemu ya kan. Emang kangen sama dia ini. Sedih ya Allah. Apa? Doanya kalau buat Bu Ayu, mudah-mudahan Bu Ayu sehat terus, panjang umur. Amin. Terus Bu Ayu dapat yang terbaik. Kan Bu Ayu emang orangnya baik banget. Insya Allah pasti bakal ngasih yang terbaik juga buat Bu Ayu. Bener yakin, Anur yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ria Ricis. Jangan lupa teman-teman semua nonton Mantul Infotainment setiap hari Senin sampai Jumat pagi-pagi. Turn on notifikasi, like, dan subscribe. Tinggal komen juga ya. Aku tungguin, cepetan! Siapa di antara Mantul Lovers yang gak mau punya rumah besar dan mewah? Ya, semua pasti mau dong tentunya. Tapi kalau rumahnya berhantu seperti rumah Jenny Cortez, yakin Mantul Lovers punya nyali. Dan usut punya usut nih ya, ternyata rumah bernilai miliaran rupiah yang terdiri dari 3 lantai yang berada di kawasan Marunda, Jakarta Utara tersebut berdiri di atas tanah bekas kuburan nih Mantul Lovers.
Serem banget ya. Kan banyak teman-teman yang mau tahu nih tentang rumah aku yang katanya horor ya. Jadi sebenarnya yang paling banyak tahu kan papa ya, karena kan dia di lantai 3, karena memang horornya tuh di lantai 3. Kalau lantai basement sih tetangga aku yang lihat. Pertama beli tuh tanah, mamaku yang beli itu lama sekali, tahun 2007 kayaknya, 2006 beli tanah ini. Sebelumnya kan dibikin garasi aja gitu. Terus pas 2013 kayaknya aku bangun. Nah, nggak pernah berpikir macem-macem sih ya. Pas udah jadi, telat dong kalau misalnya udah tahu itu bekas kuburan terus gue bangun. Jadi pas udah tahun 2013 bangun, 2015 tuh baru mulai dengar tuh selentingan kalau ini tuh katanya dulunya ada bekas kuburan gitu yang cuman berapa makam doang gitu. Mamaku yang bilang sih, dan mamaku taunya juga dari orang-orang. Dibeli sejak 2006 dan dibangun sejak tahun 2013. Awalnya semua baik-baik saja. Namun siapa sangka, seiring berjalannya waktu, keangkeran rumah Jenny makin menjadi-jadi. Dan gak cuma Jenny, sang ayah hingga asisten rumah tangganya juga kerap menerima gangguan dari sosok yang tak kasat mata. Mulai dari menunjukkan wujud, adanya suara perempuan menangis dan tertawa di malam hari, hingga perwujudan sosok yang sedang mondar-mandir keliling rumah. Dan memang paling banyak kejadian mistis itu di lantai 3 ini. Itu tuh menyerupai papa. Jadi dari kamar masuk ke kamar mandi, kok lama banget gitu. Nah, di kamar mandi yang ini nih. Ya, ini kamar mandi yang di lantai 3. Aku ketok, ternyata nggak ada papa. Papa ternyata dari tadi tuh di bawah, tuh jam 2 siang. Kalau pembantu yang dulu sebelumnya, itu dia sering lihat. Karena kan nyuci baju, gosok di sini kan, dia sering digangguin. Kadang-kadang di sini perempuan di sini nih pakai jilbab. Kelihatan pakai pakaian hijau. Udah lihat dari kaca, di sini kan pantulannya kaca nih. Saya lihat dari kaca, menghadap ke sana udah nggak ada. Kan ada saudara yang nginep kan, si Dodo Pak. Iya. Si Dodo tuh dia sering dengar tuh suara kayak tangisan, ketawa. Enggak dari sana katanya, dari luar. Ini ruang cuci baju gitu-gitu, jemuran. Katanya dari luar situ. Makanya aku pikir kayak di lantai 3 ini aku juga termasuk yang gak berani sih kalau sendirian ke lantai 3. Kayak perasaan kayak ada yang ngawasin gitu, serem. Waktu awal di sini sih pernah gitu ya, sempet dikasih lihat selibet pas naik ke tangga gitu kan. Terus nggak lama mama sakit, mama meninggal, aku kan pulang duluan tuh dari habis ngumpul mama. Di lantai 2 kelihatan tuh ada yang mondar-mandir, aku perhatiin aja. Terus lantai 2 sama, mondar-mandir terus udah. Terus belum lama kemarin aku selesai bebenah di ibu jam 11:30, ngomong gini, Lia itu cucian, hujan, basah. Aku celeng-celengok ke atas, nggak ada orang kan. Perasaan tuh kayak suara mama gitu kan. Udah, aku ngomong aja jangan ganggu ya, aku lagi kerja di sini. Pembantu aku aja kemarin katanya kemarin malam dia nyuci piring jam 12, dia cerita sama aku, bukan pembantu yang di atas tadi yang gendong anakku. Dia cerita dia tumben tuh digangguin, biasanya kan nggak pernah. Nah dia cerita, ibu semalam ada yang ngomong jelas banget, Lia baju cucian tuh awas basah gitu, kena hujan gitu, angkat gih. Bilang paling itu cuman halusinasi gitu kan, itu mah nggak ada. Terus enggak bu, beneran jelas banget. Dia bilang pasti ini aku cuma bilang saya cuma kerja di sini, jangan ganggu. Aku cuma bilangin dia enggak, itu mah halusinasi aja. Padahal ya emang kadang suka begitu sih. Karena pembantu aku yang lama selalu ceritanya sama, digangguin.
Kalau Jenny Cortez harus menghadapi keganjilan dan gangguan makhluk tak kasat mata lantaran rumahnya berdiri di atas tanah bekas kuburan, Janeta Janet punya kisah sendiri nih Mantul Lovers. Seringkali manggung dengan menggunakan wig yang berwarna-warni, Janeta Janet rupanya punya cerita aneh soal wignya nih Mantul Lovers. Memiliki kurang lebih hampir 1000 rambut palsu, Janet mengaku ada satu wig yang ia beli dengan harga selangit tetapi belum pernah ia pakai sekalipun. Gimana enggak? Di setiap kali ia mau pakai, wig panjang berwarna blonde itu selalu nggak ditemukan di tempat penyimpanannya. Wig ini nih, ini berapa kali termasuk tadi. Tiap aku mau cari, itu selalu nggak ada. Padahal yang tadi aku bilang, perasaan aku nyimpan wig mahal pasti dibedain dengan wig. Makanya aku suka marah-marah ke diri aku sendiri. Kenapa sih nggak dipisahin? Padahal jelas-jelas wig ini tuh ada di tempat yang sering aku naruh wig khusus, wig mahal gitu loh. Dan wig ini nih yang nggak ada poninya ini selalu setiap mau dipakai, setiap mau dicari selalu nggak ada. Lucunya lagi, aku sampai harus mikir 7 kali untuk beli wig ini. Aku udah nyampe lokasi tempatnya buat beli wig ini, terus tiba-tiba balik lagi. Terus abis di jalan, kok aku kayak kepikiran pengen beli wig itu ya, supaya ke temen nanya, bagus nggak? Sampai 7 kali datang ke tempat itu, 3 hari bolak-balik. Gak hanya rambut palsu berwarna blonde yang menyimpan kisah misteri, ada juga wig berwarna biru yang sering membuat Janet dihantui rasa penasaran. Gimana enggak? Pasca digunakan tampil di layar kaca, rambut palsu berwarna biru itu pernah menghilang dengan sendirinya. Dan setelah dicari selama 1 hari penuh, barulah keesokan harinya rambut palsu itu ditemukan di dalam koper miliknya. Padahal nggak ada seorang pun yang diizinkan buat nyentuh wig miliknya itu. Ih, serem juga ya Mantul Lovers. Jadi aku bener-bener tahu banget mana yang aku cuci. Ungu, blonde, biru. Waktu itu inget banget aku mau ngambil yang biru. Birunya nggak ada. Sampai besoknya tuh aku nggak nemu itu wig di mana. Dan lucunya lagi, ya aku merinding. Enggak ya teman-teman ya. Jangan pada marah sama aku ya. Ini mereka kawan. Lucunya lagi, yang biru di mana bisa coba? Yang biru udah di dalam koper. Dengan kondisi masih di plastik. Sama sekali. Aku merinding. Jadi aku bingung banget. Itu kan wig abis dipakai. Dicuci. Otomatis nggak mungkin, kalaupun ada yang masukin ke plastik, aku yang harus masukin. Kalaupun itu ke koper, pasti aku yang harus nyimpen di koper. Maksud aku ngambil yang biru itu untuk dimasukin plastik dan ke koper. Itu aku sama sekali nggak ngomong sama siapapun, ke mama nggak ngomong, ke asisten juga nggak ngomong. Mantul Lovers, 30 menit sudah kami menemani Mantul Lovers hari ini. Dan semoga informasi yang kami berikan bisa memberikan hiburan dan informasi baru soal dunia selebriti. Tapi sebelumnya, sekali lagi jangan lupa ya, like, share, dan juga subscribe. So, have a nice day and bye-bye!